Bapak tuh berarti leadershipnya seperti Superman, Pak. Oke. Bapak cuma kurangnya satu, Pak. Apa tuh? Terbang. Pendidikan adalah culture. It's part of the culture. Jadi bukan perdagangan. Hello global people, welcome to G-Pod, let's bring it on. Semangat pagi global people, jumpa lagi dengan saya Miss Dilia di podcastnya Anak-Anak TI. Jika kita akan kupas habis pendidikan IT, milenial IT, dan tentunya kupas habis apa sih yang lagi ngehits di dunia pendidikan IT sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat di zaman globalisasi ini, zaman globalisasi, digitalisasi, pendidikan dan IT itu sama kayak pacaran loh, bermesraan terus, nggak bisa dipisahkan. Nah tentunya sekarang ini kita bisa melihat dunia pendidikan sekarang ini yang di era 4.0 menuju 5.0. Kita akan membahas dan bincang-bincang sedikit nih bagaimana pengamat pendidikan melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Dan tentunya di episode kali ini kita kedatangan tamu nih, guest star kita yang tidak kalah terkenalnya, oke, dengan artis-artis mancanegara. Dan di dunia pengamat pendidikan khususnya di Pulau Dewata kita, Pulau Bali. Dan pertama kita ada dari tokoh yang pertama, Bapak Profesor Rumawan Salain. Beliau adalah seorang arsitek dan juga pengamat pendidikan dan sempat menjadi ketua Dewan Pendidikan. Dan yang kedua, tentunya Bapak Ide Bagus Darmadiaksa, beliau adalah Ketua Yayasan Widya Dharma Santi, motivator dan juga inovator pendidikan. Dan beliau juga nih sebagai salah satu seorang pendiri ITB Stikom Bali dan SMK TI Bali Global Sebali tentunya. Dan sekarang kita bincang-bincang langsung kepada dua guest star kita di episode kali ini. Aduh, Miss nervous banget tentunya guys. Ayo, without any further ado, just let's bring it on. Oke. Jadi apa kabar Bapak Prof Salain? Gimana kabarnya Prof Rumawan? Sehat-sehat saja? Mas Tentara. Oke, tetap semangat ya. Dan senang diundang di sebuah tempat yang di luar ekspektasi saya. Oke, terima kasih banyak Pak atas pujiannya. Yang kedua adalah Bapak Ide Bagus Darmadiaksa. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Sehat selalu. Ya. Sehat selalu, memimpin banyak tempat Pak. Ya. Oke Pak, yang kita ingin bincang-bincang di pagi hari ini nih Pak. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Ide Bagus Darmadiaksa tentunya. Kita bisa melihat sekarang Pak di era globalisasi tentunya. Yang globalisasi, digitalisasi, dan informasi yang kita dapatkan sekarang tuh cuma di tangan kita Pak. Buka handphone, semua sudah ada. Seperti itu. Dan hubungan dengan pendidikan zaman sekarang ini. Dan seorang Bapak Ide Bagus Darmadiaksa yang bisa berkecimpung di dunia pendidikan dan juga menjadi ketua yayasan, seorang salah satu pendiri ITB Stikom dan juga SMK TI Bali Global Denpasar tentunya. Dan yang paling utama ini adalah seorang inovator dan motivator pendidikan. Yang biasanya ayo buat seperti ini, ayo kita buat seperti ini, ayo. Nah seperti itu. Nah bagaimana sih cara Bapak tuh untuk menghandle semuanya ke dalam satu hal yang sangat luar biasa nih Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Miss Di. Jadi saya sendiri bersama rekan-rekan pendiri yang lain lagi 3 orang, Profesor Made Bandem, Dr. Dadang Hermawan dan Satya Dharma itu tidak menyangka perkembangannya seperti ini, di mana sampai saat ini kami memiliki atau yayasan kami membawahi ITB Stikom Bali dan 7 SMK di seluruh Bali, kemudian 2 politeknik dan kursus Bisma Informatika serta salah satu sekolah tinggi teknologi di Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi kami secara bertahap mengembangkan dari Stikom dulu, kemudian akhirnya kami mendirikan SMKTI Bali Global ini bersama rekan-rekan kami, di mana pertama kali di Bali, belum ada sebelumnya sekolah IT. Karena kami mengetahui bahwa IT atau digitalisasi seperti yang dikatakan Miss D tadi kan suatu keniscayaan. IT itu suatu keniscayaan dan masih jutaan orang dibutuhkan untuk mengisi lowongan kerja di IT. Nah oleh karena itu kami saling artinya kerjasama yang baik dengan para pendiri yang lain, bahu-membahu untuk
mengeluarkan suatu ide-ide yang menjadikan sekolah kami atau lembaga kami harus di atas rata-rata yang lain. Untuk menarik siswa supaya berminat ke sekolah kami harus punya suatu kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Seperti contohnya, misalnya studio animasi. Kemungkinan besar sampai saat ini hanya SMKTI Bali Global yang punya di Bali yang sebagus ini ya, di mana sudah melahirkan ciptaan-ciptaan film-film dan sebagainya. Animasi. Nah, ke depan malahan nanti kami akan meningkatkan lagi tentang sekolah desain, di mana kami sudah berkolaborasi dengan STT Bandung ya, untuk double degree. Jadi lulusan SMKTI ini nanti bisa melanjutkan ke Stikom, dapat 2 gelar nanti. Sarjana desain dan sarjana komputer. Itu sudah kami buka untuk tahun ini. Langsung 2 nih ke Pak Nge? 2 nih langsung dibuka. Jadi sama kayak lempar batu langsung dapat 2 hal gitu. 2 gelar langsung. 2 gelar langsung. Nah, pertanyaan tadi bagaimana memanage semua? Ya tentu kami kerja keras, saling bahu-membahu. Yang penting yayasan itu kompak dan sekata bersama dengan rektor, kemudian para kepala sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kekuatan kami di sini adalah bagaimana merangkul semua SDM yang ada di Stikom, di S1 ataupun di SMKTI Bali Global Seluruh Bali ini. Sehingga sampai saat ini berjalan sesuai harapan kami. Dan kami terus berinovasi, tiada henti berinovasi dan selalu memotivasi. Karena satu prinsip kami di membina sekolah ini adalah satu yang tidak boleh kehilangan adalah semangat. Itu tidak boleh hilang dalam diri kami. Dan selalu harus berinovasi. Dan setiap hari, setiap jam harus memikirkan lembaga kami ini semua. Kami semua pengelola berprinsip begitu sehingga bisalah berkembang seperti saat ini. Dan sebentar lagi kami akan memiliki tingkat S2 ya di ITB Stikom Bali. Tinggal beberapa langkah lagi kami akan mendirikan tingkat S2. Itu saja yang bisa disampaikan sementara ya. Ya, terima kasih Pak Darmadiaksa. Berarti ini bisa saya ambil kesimpulan tadi itu berarti yang inti utamanya itu adalah semangat. Ya. Berarti bisa saya bilang nih Pak ya, jangan marah Pak ya. Nah, Bapak tuh berarti leadershipnya seperti Superman Pak. Oke, Bapak cuma kurangnya satu Pak. Apa tuh? Terbang. Kurangnya terbang aja kan. Pak Darmadiaksa Superman leadershipnya dari semua yang dikelola. Jadi itu dari Bapak Darmadiaksa dan sekarang ke Pak Prof. Oh iya, silahkan. Sampun api gatra Pak Prof? Iya, becek. Sehat, becek-becek. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di pagi hari Niki. Niki Pak Prof, sedikit yang ingin berbincang-bincang sesuai dengan tema kita. Tema kita kan susahkah merajutnya kembali? Nah, mungkin beberapa teman-teman kita yang global people yang ada di rumah tentunya bertanya-tanya nih Kak, apa sih yang mau dirajut Kenten? Susahnya itu apa Kenten? Yang pertama nih Kak, yang mau tanya tentang susahkah merajutnya kembali di dunia pendidikan, di sistem pendidikan yang ada kita di Bali? Dan dari pandangan dan kacamatanya Pak Prof sendiri, bagaimana sih melihat fenomena yang terjadi seperti sekarang ini? Dan apakah ada upaya ataupun strategi yang kita akan gunakan untuk merajut sistem pendidikan kita, so we can say that back to the track, kembali ke tracknya seperti dahulu lagi, ataupun lebih bagus, lebih baik lagi. Ya, silakan Pak Prof. Iya, rupanya ini banyak sekali ininya. Pertanyaannya. Pembahasannya banyak sekali. Sehingga mudah-mudahan saya tidak lupa secara sistematis bisa menguraikan keinginannya. Tapi by the way ini saya berterima kasih nih, karena hari ini saya dipertemukan dengan sahabat saya Gus Darmadiaksa yang sudah pensiun. Ketemu bestie ya Pak ya. Saya sebentar lagi juga pensiun. Mudah-mudahan ada kesempatan sama-sama untuk terus merajut dan membina serta mengembangkan pendidikan di Bali. Dan saya sangat senang lihat ada sekolah ini di luar dugaan tadi. Luasnya gedung, keramahan, maaf dari security saja sudah begitu ramah, adik-adik juga begitu ramah di sini. Saya kira tidak salah kalau orang tuanya menitipkan anaknya ke sini. Iya, terima kasih banyak Bapak. Jadi kalau kita lihat soal pendidikan di Bali tidak bisa kita melihat hanya Bali semata.
Jadi yang kita lihat juga dunia pendidikan ini adalah secara nasional kita harus perhatikan. Dan yang tidak bisa dilepas adalah pengaruh di dunia internasional. Jadi di nasional kita sudah kuat dengan undang-undang pendidikan yang kita miliki, lalu ada PP-nya dari kementerian, segala macam yang mengatur kita kan segala macam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Namun kan tidak disadari bahwa badai tadi, digitalisasi, informasi, bidangnya segala hal itu percepatannya sangat luar biasa. Sehingga kita menyiapkan anak bangsa itu suka tidak suka harus dilakukan melalui penyiapan dunia pendidikan yang formal, yang memberikan mereka sertifikat ataupun ijazah yang bisa dihargai di dunia kerja. Seperti dulu kita tidak pernah ada orang membuat reklame harus ada sekolahnya, membuat iklan harus ada sekolahnya. Dunia media mencetak audio, film dan yang lain-lain sekarang perlu luar biasa. Nah, itu semua harus dirangkai seketika oleh Republik ini yang kita memiliki geografis maupun geopolitik yang sangat berbeda satu sama lainnya. Katakanlah Aceh sampai ke Papua. Bali berada di tengah-tengah. Dan Bali ada di tengah-tengah ini memiliki potensi yang sama-sama sebenarnya kekuatannya ada, tetapi sangat sayang kita lihat hampir sebagian besar di pusat-pusat kota yang tumbuh. Kalau tadi saya dengar SMK ini tidak hanya ada di Denpasar, tapi sudah ada katanya di Kelungkung. Nah, saya nggak tahu di wilayah lain bagaimana nanti perkembangannya. Kan ini ditunggu bagi tadi, karena sekolah ini menjembatani dunia kerja. Kita katakan SMK ini selesai bekerja semestinya begitu. Kecuali ada beberapa mungkin yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Nah, sehingga dengan demikian pejuang-pejuang dalam bidang pendidikan ini memang mesti harus oleh pemerintah diperhatikan, diberikan fasilitas dan bantuan sehingga bisa menjembatani kebutuhan masyarakat. Nah, di dalam perkembangan itu tadi kesempatan pendidikan ini kan dibuka di WTO kemudian. World Trade Organization itu membuka dunia pendidikan itu masuk di dalam trade. That's the basic problem buat kita di Indonesia yang zaman yang dahulu itu berpikir pendidikan adalah culture. It's part of the culture. Jadi bukan perdagangan, bukan industri. Tetapi di WTO ini masuk ke dalam era perdagangan ataupun industri. Sehingga bayangkan anak didik yang masuk itu kayak mesin, kayak bahan, raw material yang akan diproses mendapatkan hasil dan hasil yang berkualitas dan bisa diterima di dunia kerja. Ini big problem ini. Dan buat kita yang negara yang baru katakan dalam neraca tumbuh berkembang, belum memiliki fasilitas atau komputer kita nggak bisa bikin, tapi kita baru sebagai pengguna gitu. Nah, sekarang syukur tadi ada cerita-cerita bahwa anak-anak di sini memiliki prestasi walaupun tidak menciptakan komputer, tetapi mungkin di basic program dan yang lain-lain berkembang. Kreativitas dan inovasi ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu menurut saya salah satu yang bisa kita jual dan bangun di dunia pendidikan adalah soal inovasi. Soal kreativitas dan soal kewirausahaan plus leadership. Ini yang kita harus bangun di luar yang lain. Kalau kita mau bersaing membuat komputer kita kalah. Kita kalah sama Cina bikinnya. Janganlah berpikir kita mau bikin bersaing dengan mereka, mungkin kita menjadi penciptanya lebih mahal. Jadi di dunia ini pencipta. Nah, kemudian yang kita lihat bahwa terjadi lalu agak kekusutan di dalam dunia pendidikan itu kan karena tidak meratanya peran pemerintah di dalam memajukan dunia pendidikan dan swasta. Jadi ketika dibuka keran pendidikan untuk swasta, begitu luas kesempatan untuk membangun pendidikan di Bali ini. Saya membawa sebuah data. Ya mohon maaf ya kalau kita bicara satu data, mengambil data dari satu sumber saja bisa tidak sama. Ini mohon maaf, ini perlu koreksi kita di bagian kepemerintahan atau di BPS yang membuat data pendidikan atau yang lain-lain itu mesti fix in di dalam satu dan yang lainnya. Di tahun yang sama bisa berbeda, tapi saya tidak ingin mencampakkan bedaannya. Saya memiliki data perbedaannya. Itu jumlah sekolah itu habis 648. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kota. Jadi mulai saya hitung PAUD, TK, SD, dan SMP. Dari sekolah-sekolah tadi itu negeri, swasta,
maupun mohon maaf yang dari Departemen Agama ada madrasah dan yang lain dihitung itu ada 648 sekolah. Mungkin ini sudah bertambah lagi. Karena data yang saya pakai tahun 2017. Ini bukunya yang kebetulan saya melakukan penelitiannya. Dan tahun 2022 sudah banyak ada SMA lagi yang dibangun, ada SMP lagi di Denpasar Barat kan dan lain-lain itu sudah pasti berkembang. Tapi jangan lupa, ternyata ada beberapa sekolah swasta yang tutup akibat ini. Kenapa? Nah ini jadinya kenapa? Kenapa? Inilah yang terjadi ketika keluar peraturan-peraturan pemerintah di dalam dunia pendidikan ketika mengatur ingin memenuhi makna undang-undang pendidikan yang mengatakan kemudahan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan. Sistem zonasi lahir, tidak melihat keberadaan teman-teman di swasta. Jadi sekolah negeri yang masuk ke dalam kena zona ini, mohon maaf, ada intervensi juga di dalamnya. Sehingga saya lihat dalam beberapa tahun ini ada beberapa sekolah swasta yang tidak mendapat kesempatan murid atau mendapat kesempatan murid ditarik kembali karena dana yang lain-lain dan seterusnya ada yang sudah tutup sekolahnya. Itu sebabnya saya melihat banyak sekali data yang sedikit agak jomplang dalam perkembangan negeri dan swasta. Dan kalau saya boleh menyatakan posisi sekolah SD swasta dibanding negeri itu hampir sepertiganya diisi oleh swasta. Sepertiga. Ya, di data 2017. Tetapi mari coba kita lihat di SMP. SMP hanya punya 9 negeri tetapi 58 swasta. Saya nggak bicarakan SMK-nya ini karena saya kewenangan pemerintah. Kota itu hanya di situ letaknya. Jadi kita ini di Denpasar ada SMA-nya tetapi di provinsi. Saya punya datanya untuk SMA-nya, tapi itu juga lebih miris lagi. Jumlah SMA-nya dengan SMP-nya kita lihat, output SMP yang begitu banyak itu diterima di sekolah yang jumlahnya tidak memadai. Ini berarti kan, mohon maaf, daya dukungnya udah nggak sampai. Daya dukung tidak sampai, pemerataan kesempatan tidak dapat, belum lagi biaya. Jadi kita yang hidup dalam era yang sekarang ini banyak pilihan, itu kayaknya pemerintah memberikan kesempatan. Pilihan itu ada labelingnya itu dalam arti labeling rupiah. Jadi yang punya uang banyak silahkan. Bahkan mohon maaf kalau lu nggak suka di sini, lu sekolah aja ke luar negeri. Ada juga orang-orang yang karena gengsi sekolahkan anaknya di SMP, SMA, ke Singapura, ke Australia dan yang lain itu pilihan mereka. Karena memang maaf pendidikan inilah yang kita pandang ataukah ini perlu kita revisi konsep bahwa sekolahnya akan mengubah segala-galanya itu. Karena mohon maaf di beberapa negara gelar bukan sesuatu. Bukan sesuatu gelar itu tetapi adalah kemampuan yang sebenarnya dimiliki. Dan ini sebenarnya yang harus dijawab oleh SMK karena SMK ini memiliki kompetensi yang mereka bawa itu. Nah, disinilah sebenarnya benang kusut yang terjadi yang tadi yang kita carut marut itu ya peraturan kan itu antara negeri dan swasta, lalu antara dunia kerja dengan kesempatan anak didik, lalu pembiayaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, pemerataan yang konsep yang tidak, sehingga pilihan ini menyebabkan sistem pendidikan kita sebenarnya peraturan itu membuat sesuatu yang universal, tetapi kenyataannya tidak bisa. Kenyataannya tidak bisa karena seperti tadi saya bilang bagaimana kita mengatur sekolah salah satu di Kelungkung saja misalkan kalau kita bicarakan kabupatennya bicara tingkat kabupaten ini ada usaha pendidik. Bagaimana caranya membangun sekolah di sana. Muridnya saja jumlah penduduknya tinggalnya 3 kilo, 5 kilo. Jadi sulit sekali. Mau pakai sistem zonasi, mau zonasi kemana? Dia kepingin ke Kelungkung pasti kan? Iya. Nah, pengen ke Denpasar mungkin sekolahnya ini. Problem yang kita hadapi oleh karena itu saya memandang pemerintah kita semestinya mempunyai sebuah blueprint tentang pengembangan pendidikan kita, lalu bagaimana mestinya. Karena tadi disebutkan saya dikenalkan sebagai arsitek, saya mengambil perumpamaan di sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang bertingkat itu hanya bisa dilalui dengan tangga. Ya mungkin dengan lift, dengan eskalator yang dengan teknologinya. Sehingga dengan demikian kalau lantai satunya PAUD,
Naik tangga, naik ke lantai 2 SD, naik tangga, smooth tangganya gitu. Jadi ada aturannya sehingga orang naik tangga itu selamat dan turunnya juga selamat gitu ya. Nah ini yang tidak mohon maaf perlu dicermati lagi. Apalagi di tengah perkembangan ini ada lagi sebuah alternatif kampus pendidikan merdeka gitu misalkan ini sebenarnya membingungkan lagi sekolah-sekolah kalau memang tidak dibuat lebih jauh karena seperti tadi bukan ijazahnya lalu yang dijadikan kepentingan, kemampuannya yang artinya yang akan dinilai dan masyarakat menilai dunia kerja akan menilai orang yang memang mampu dan bisa, bukan karena pintar. Itulah jadi yang menjadi ukurannya. Saya kira caranya seperti tadi, salah satunya duduk bersama semua komponen ini, ulang lagi jumlah penduduk kita, lihat kompetensi yang kita miliki, Bali misalkan pariwisata dan yang lain, pertanian mau diapain, perikanan mau diapain. Kenapa nggak bikin SMK, saingan dari SMK ini bukan lagi global, tapi kita bikin SMK kelautan misalkan. Kita menjaring potensi laut ini di Bali untuk kita produksi dan kita jadikan aset. Nggak ada, kalau begitu SMK global ini laris, semua bikin nih peniru-peniru, the followers banyak. SMK pembangunan laku, semua laku. Saya sampai bilang bikin coba SMK tentang perawatan. Sampai saya ajak mereka kerjasama ke Jepang. Jadi saya sudah mencoba membuka hubungan ke Jepang Selatan, ke kota Fukuoka. Di situ melihat berapa perawat yang bisa dilatih. Nah, kita perlu SMK seperti itu untuk bisa bekerja keluar. Ini menurut saya peluang ini ada. Peluang ini ada dan kita seperti katakan tadi gelar penting, tetapi sebenarnya di dunia yang ke depan ini, apalagi disruption ini, potensi kemampuan yang akan dinilai. Jadi, begitu saya kira. Berarti itu juga dilihat dari paradigma yang ada di zaman sekarang, Pak. Masyarakat tuh melihatnya karena peraturannya membuat seperti itu. Jadi kalau nggak ada gelarnya S1 atau S2 susah nyari kerja seperti itu. Padahal yang kami lihat seperti sekarang ini, saya cerita sedikit di siswa-siswa kami di SMK TI Bali Global Denpasar kan ada prakrin itu, Pak. Praktek kerja industri. Berarti dari kelas 11, semester 1 atau semester 2 mereka sudah mengikuti prakrin. Dan tidak sedikit anak-anak kami sudah direkrut kerja, Pak. Dari Time Door Academy itu sekolah coding. Jadi mereka cuma prakrin sana selama 5 bulan dan mereka langsung direkrut setelah prakrin untuk bekerja sana sebagai tenaga pengajar coding ataupun sebagai bagian administrasi ataupun di bagian codingnya seperti ini. Jadi kan memang kualitas itu yang harus kita pegang kukuh sebenarnya, Pak. Bukan cuma paradigma pemerintah mengatakan kalau dicari karyawan minimal S1, minimal S2 tanpa dilihat bibit bebet bobot belakangnya. Itu kemampuannya di mana, punya nggak skill seperti itu. Itu terima kasih banyak, Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit biar tidak nanti pemirsa itu menganggap omongan saya tidak perlu gelar, tidak perlu sekolah gitu, enggak. Tetap ada. Perlu. Tetapi orang yang membutuhkan gelar itu ada khusus speknya kemana dia gitu. Betul. Seperti kami misalkan di dosen pasti dituntut setinggi-tingginya. Tetapi kalau di dunia kerja berbeda kita yang dilihat. Jadi saya dulu begitu tamat ya insinyur, lebih tinggi gaji mandor saya daripada saya dapat gaji di luar negeri. Kenapa? Karena mandor itu mampu dia. Mampu mewujudkan tembok sekian meter persegi atau sekian hari itu. Sekian rupiahnya dihitung, saya lebih kecil, Gus. Itu jadi inilah bedanya. Nah sekarang ini mungkin karena guru besar dapat tunjangan agak lebih tinggi kan gitu. Nanti kalau tidak lagi udah pensiun nggak ada lagi tunjangan. Saya kira ini pasti akan lama-lama pasti akan mengarah ke sana. Pasti akan mengarah seperti itu. Dan sangat bagus Pak inovasinya seperti ini, Kak. Dan untuk berikutnya kepada Bapak Ide Bagus Darmadiaksa. Pak, ini sekarang kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Rumawan. Dan sekarang saya mau nanya beberapa hal nih Pak untuk bincang-bincang kita. Dari yang dipaparkan tadi, kira-kira ada nggak sih efek dari sistem pendidikan kepada anak-anak bangsa kita? Yang dimana kita tahu sekarang ada generasi Z, ataupun kita namakan the agent of change, yang di tengah-tengah industri 4.0 yang menuju 5.0. Nah kita kan sekarang masih developing country, masih tadi dibilang sama Prof-nya masih menuju ke berkembang, negara berkembang. Dan dari 4.0 to 5.0, bagaimana peranan-peranan sekolah, peranan-peranan sekolah swasta khususnya nih dalam ikut andil di tengah-tengah era globalisasi dan digitalisasi. Dan gimana sih upaya kita Pak bisa memeluk semua dan menjaga masa depan anak-anak bangsa yang tentunya outputnya skill itu yang kita lihat.
yang bisa berguna gitu. Terima kasih Pak, silakan. Ya, baik. Saya mulai dari hal yang kecil tadi ya, kasus tadi tentang zonasi. Mulai dari sana. Setiap tahun sudah menjadi kebiasaan akhirnya terjadinya kisruh di dalam PPDB itu ya, gara-gara zonasi. Kita kaget juga ya dengan diterapkan zonasi, semua belum siap ya, aturannya belum siap, di mana belum terantisipasi secara jelas dampaknya. Akhirnya muncullah banyak surat keterangan domisili palsu gitu ya. Betul. Banyak yang tadinya tinggal jauh tiba-tiba domisili dekat sekolah gitu. Itu banyak sekali akibatnya. Dan akhirnya yang menyebabkan di swasta itu agak tidak puas adalah karena siswa-siswa sudah diterima di swasta ditarik lagi ke negeri. Itu yang menyebabkan seandainya punya niat yang sama gitu semua, diterapkannya aturan itu kalau sudah diterima negeri ya di negeri, di swasta ya swasta, jangan ditarik lagi. Itu bisa mengurangi kisruh gitu ya. Dari swasta bisa berkurang lah ketidakpuasannya. Nah kemudian ya, tadi saya dengar dari Pak Prof. Rumawan ini, beliau senior saya ya, yang saya tahu sama-sama di UNUD ya, dulu sama di UNUD. Beliau tuh pembina marching band juga. Udah pembantu rektor 3 nih yang. Marching band Pak. Marching band, pembantu rektor 3. Terus saya juga ikut di sana di marching band Udayana sebagai pembina. Nah beliau ini apapun yang disampaikan itu terstruktur karena beliau arsitek gitu. Semuanya terencana dengan baik. Fondamen, pendapatnya, kata-katanya semua kuat gitu. Fondasinya terblueprint semua. Makanya enak sama beliau ini kalau ini. Dan saya belum pernah berdebat sama beliau karena apa yang disampaikan ya di pikiran saya benar juga gitu. Pendapat berarti. Apalagi yang diperdebatkan. Nah kemudian masalah tadi bagaimana kita bisa merangkul swasta saja maksudnya. Nah, itu sebenarnya sudah ada langkah-langkah kemajuan, baru langkah-langkah pikiran saja di mana telah terbentuk suatu badan musyawarah perguruan swasta. Nah di sanalah kita saling asuh untuk sama-sama memajukan lembaga dan saling dorong untuk sama-sama maju. Otomatis di sana kan saling ngerangkul jadinya. Jadi nanti BMPS ini akan memotivasi sekolah-sekolah bagaimana kita itu memarketingkan sekolah itu berbasiskan prestasi. Branding Pak. Brandingnya itu nomor 1, brandingnya itu. Nah disinilah kita yang punya pengalaman lebih memberikan pengalamannya kepada yang lain. Jadi kita kan tidak semua lebih kan, ada kurangnya juga. Saling isi mengisi lah di situ, saling asuh. Oleh karena itu saya optimis bisa, apalagi seperti sekarang ini pengurus BMPS semua sehati, sepenanggungan gitu ya, punya visi misi yang sama untuk memajukan semua sekolahnya. Dan kita saling peduli. Sekarang ini lagi proaktif itu pengurus BMPS Bali maupun kota-kota itu. Dan seperti contohnya SMKTI Bali Global ini sekarang banyak yang niru. Ya, banyak setiap SMK ada teknologi informasinya, ada TI-nya, banyak yang meniru. TI menjamur Bang ya. Ya menjamur. Di mana-mana karena TI. Ya, menguasai IT itu suatu keniscayaan bagi setiap orang. Ya. Karena generasi sekarang ini, generasi Z itu enaknya baru lahir sudah ada HP, ada komputer, sudah dari sejak bayi sudah paham ya. Itu untungnya kita. Oleh karena itu untuk merajut mereka kembali, semua sekolah-sekolah swasta itu lebih gampang sekarang karena media komunikasi, ada WA group antar kepala sekolah, antar yayasan. Nah jadi kita tidak lagi saling dorong untuk ada yang jatuh gitu, saling dorong untuk sama-sama maju. Jadi fast respond for supporting gitu ya. Gitu deh, itu kami semua berpikiran positif untuk sama-sama hidup. Jadi kami tekankan kepada sekolah-sekolah yang lain, mari kita memarketingkan lembaga kita ini berbasiskan prestasi, unjuk prestasi lah, brand. Kalau itu udah itu otomatis orang ingat ya, oh baik sana saja anak saya ingin ahli di bidang itu, silahkan. Sebab memang kami berani adu ya, lulusan kami ini coba perhatikan
perusahaan-perusahaan pengembang di Bali ini senior-senior programmernya sebagian besar dari lulusan SMKTI. Oke, tadi bisa kita katakan dan juga dari perbincangan kita tadi, jadi sekarang kita berikan kepada masyarakat untuk memilih. Jadi yang kita punya di swasta ini tentunya adalah kita itu dari branding based on prestasi Pak ya. Jadi masyarakat bisa melihat, lihatlah outputnya, bukan label depannya, tapi hasil akhir dari bagaimana cetakan-cetakan goals gitu Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk yang namanya di dunia pendidikan. Nah sekarang Ki, yang terakhir nih Ki, untuk Bapak berdua yang saya ingin bertanya sedikit Pak. Kita bisa melihat sekarang tuh di agent of change kita, generasi Z gitu. Menurut Bapak di generasi Z, apalagi Prof. Rumawan sendiri dan Pak Darmadiaksa, pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun di dunia pendidikan. Perbedaan nih Pak ya dari sistem pendidikan dan siswa itu sendiri dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kira-kira adanya di mana ya Pak perbedaannya? Dan daya saing mereka itu adanya di mana biasanya nih Kak? Iya, Silakan. Saya sebelum menuju ke situ, maaf kalau salah diingatkan saya. Karena saya mau ada tambahan yang sahabat saya sampaikan tadi, Pak Darmadiaksa, bagaimana kita merajut kalau ada hal-hal benang merah tadi ya. Sampai sekian kali PPDB ini yang diatur kan perubahannya kan di sistem. Lalu soal tadi kebocoran misalkan domisili, dibuat lagi aturan baru, sertifikat, dibuat lagi aturan baru. Ajaibnya semuanya domisili ajaib. Miskin lain lagi, pejabat pindah lain lagi, itu kan selalu sistem yang bermain. Dan kebetulan sistem itu dirombak oleh orang. Tetap manusia yang bermain ya. Tapi kalau sistem kita serahkan pada mesin, selesai dia. Pertanyaannya sebenarnya satu, pernah nggak kita jujur melakukan akreditasi sekolah-sekolah negeri maupun swasta? Jadi kalau negeri dan swasta diakreditasi, saya bisa melakukan pensejajaran. Bahwa maaf SMKTI Global ini misalkan sejajar dengan SMK negeri A. Jadi kalau mereka memilih nanti dengan pilihan yang pertama negerinya, yang keduanya pasti diambil yang di swasta. Jadi ini yang tidak pernah dijembatani. Mohon maaf ini kalau ada di BMPS itu BMPTS apa namanya? BMPS itu ini dong berani dong fight. Karena seperti Gus tadi bilang, oh saya berani kalau memang saya menjual branded. Kalau ada sekolah-sekolah yang sudah bernama, mohon maaf ini TK saja dari Singapura dia buat kesini karena jual nama. Iya betul. Kita belum tahu kualitinya. Memang bahasa Inggris semua. Cucu saya sekolah seperti di situ. Begitu modelnya. Padahal di ruko sekolahnya. Wah apa sih yang dapat? Tapi bagaimana anak-anak beda sekarang ini nilainya. Ibu-ibu juga mungkin bertanya dia masuk. Lain. Ada gengsi kepentingan sekolah itu lagi sekarang kan. Nah jadi kalau kita lihat sekolah itu tidak menjawab semua sebenarnya. Tapi memang harapan kita akan menjadi lebih baik pasti. Pastian ini. Jadi itu saya kira tambahan saya untuk kita melihat, menyatukan kembali sistem penilaian. Silahkan mau pakai sonasi aja. Seperti yang saya bilang, ada beberapa sekolah yang mau dirubah statusnya, di sekelilingnya tidak ada penduduk. Jadi kalau ada 2 kilo, saya ngadenya, taunya mana ada di samping, karena kalau cuma hari murid ini. Itu kan keniscayaan betul itu. Jadi konsep ini ada salah gitu. Apalagi kalau kita lihat nih ke Nusa Penida kan kayak tadi kan contoh, atau di Kintamani atau di Karangasem. Nah tadi yang kita diharapkan tadi ada satu hal yang tidak kita pernah bicarakan, disruption. Jadi 4.0 ini salah satu disruption. Sadarlah kita bahwa anak-anak didik kita yang ke depan ini mungkin nggak perlu lagi menjadi kapten pesawat terbang kecuali fisik tubuhnya ya. Kalau fisik tubuhnya juga bisa dieliminir dengan kemajuan teknologi. Saya seperti bermain game saja, menerbangkan pesawat terbang. Selesai sudah, dan ini pasti dimenangkan oleh generasi milenial ini. Karena dia yang pintar bermain. Saya hanya mungkin bisa main di WA saja misalkan. Tetapi mereka sudah bisa mengoperator game dan dia bisa menerbangkan pesawat. Mereka lah yang akan bisa mengisi itu. Di dunia saya di arsitek, saya berpikir mereka mungkin tidak perlu sekolah lagi arsitek seperti saya. Tidak lagi perlu belajar menggambar. Dia sudah beli program-program yang ada yang mungkin dibuat oleh anak-anak SMK. Lalu kita beli, kamar tidur seperti ini, kamar mandi seperti ini, lalu 2 lantai, saya coba gabungkan. Lalu buat perspektifnya, jadi. Adiknya Gus juga akan dapat proyek sama dengan saya. Karena memang mereka semua beli program itu dan bisa mengoperasionalkan. Ini bayangan saya, mohon maaf mungkin kalau saya salah. Tetapi
semua itu terbukti sekarang. Bahwa anak-anak main game itu udah bisa. Kolam renang dia tinggal ngambil, benteng dia bisa buat, kebun dia bisa buat. Semua kayak puzzle itu dia bisa perbuat sendiri. Nah ini menurut saya sebuah perubahan ke depan yang mungkin kita tidak sadari. Sehingga dengan demikian pertanyaannya, perlu nggak masih sekolah fisik? Iya. Ini sebenarnya pertanyaannya. Ya. Jadi disruption ini atau contoh kejadian pandemi ini menyebabkan kita hampir 2 tahun kemarin ini belajar dari rumah. Iya. Memang banyak kendala. Tetapi kalau suatu saat ini semua akan melakukan seperti itu, saya kira kendala bersama yang kita hadapi. Bukan kendala lagi, kebiasaan jadinya Iya, begitu. pembiasaan. Nah, jadi dengan demikian orang bisa sekolah dari rumah. Dan itu kalau di Jakarta yang sudah biasa, atau di Denpasar ada teman pejabat yang punya sekolahnya, apa namanya Gus? Komke apa? Yang sekolah di rumah aja Gus? Homeschooling. Iya, Itu di rumah dia, tapi gurunya datang kan begitu. Nah kalau sekarang gurunya dan segala macam, pertanyaannya lagi, kenapa anak-anak didik saya nggak tahu nih adik-adik yang ada di sini ini lebih banyak bertanya kepada Google atau pada banyak gurunya itu. Karena every question is answered by Google. Answer by Google dan tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Google. Iya. Depends on bagaimana cara kita bertanya. Iya. Kalau tanya sama dosennya jangan sebang dosennya jelek nih. Sebang guru lagi marah, lagi puasa nggak cocok nanya ini itu. Di situ tidak ada. Ini yang saya khawatirkan ke depan sehingga tadi kalau perubahan yang dibilang tadi attitude yang menjadi problem. Ya. Di negara seperti yang kita yang masih berharap bahwa ada etika di dalamnya mulai dikurangi, hilang katakan dalam tanda petik, rasa juga akan mungkin berkurang karena saya lebih banyak berhadapan dengan sesuatu dunia maya yang dia mudah. Jadi gurunya guru acep dan semua namanya Google atau Wikipedia dan seterusnya dan seterusnya. Ini pertanyaan besar yang mestinya para ahli di dalam dunia pendidikan se-dunia atau se-Indonesia atau se-Bali ini duduk bersama memikirkan itu. Betul. Dan mesti kita juga harus, siapa tahu juga nanti yayasan ini bisa membuat sekolah yang memilih memang mungkin anak saya lebih aman kalau dia sekolah di rumah melalui online. Jadi akan terbuka kelas online 20, 40. Bayar mahal, murah, mahal itu relatif pada mereka. Saya ingin safety for my family. Karena kita tidak tahu juga keamanan ke depan, saya tidak tahu. Gitu loh, Gus. Jadi kalau ini cocok, saya mestinya ikut dapat modal, Gus. bahwa idenya datang dari Pak Rumawan begitu, ngadain ini, dia pantas dapat saham kosong. Maaf ini ceritanya begitu. Karena ini kita tidak ketahui, dunianya kita ketahui sedang bergerak ke depan ini. Jadi mau dibawa kemana ke depannya? Ya, ke depan ini kita tidak tahu. Jadi pabrik akan semua banyak menggunakan robot, ya kan? Ya, robot. Pasien-pasien di rumah sakit juga akan dilayani oleh robot. Itu kan gambarannya next gitu ya. Entah kapan dan Indonesia kapan, karena kita tidak melahirkan industri itu, tetapi kita bisa menjalankan program. Saya kira itu kalau jelas, kalau saya di arsitektur jelas saya bisa bilang, saya dari menggambar dari pakai penggaris, pakai mesin gambar, pensil, sekarang pakai komputer. Dan komputer sekarang sudah diganti lagi dengan berbagai macam programnya. Sangat cepat jadi orang hari ini menggambar sebentar lagi selesai. Dan sekarang menggambar saya kirim ke Amerika ngirim paginya saya bisa koreksi, kirim lagi kembali. Semua bisa cepat. Seperti katakan tadi, tidak ada sentuhan emosi di dalamnya, tidak ada sentuhan etika di dalamnya. Jadi demikian ya. Ya, jadi sangat lumayan juga Pak ya pembicaraan kita di pagi kali ini. Jadi dari kita tuh susahnya merajut kembali, ternyata dapat inovasi baru lagi. Dan terakhir dari Pak Ide Bagus Darmadiaksa, bagaimana Pak menurut Bapak masih susahkah merajutnya kembali? Sebenarnya bagi saya sendiri sih tidak, tergantung niat. Ada nak niat atau kemauan, itu kuncinya untuk bisa mengatakan bisa itu. Dan tadi perlu saya sampaikan bahwa perbedaan generasi kami yang dulu sama yang generasi sekarang ini adalah generasi sekarang beruntung. Karena banyak pilihan sekolah, ilmu, keterampilan apapun banyak gitu ya. Sehingga tingkat kemampuan mereka lebih banyak. Seperti contohnya mereka bisa memilih sekolah apa keinginannya. Tidak seperti kami dulu harus sekolah ini, harus sekolah itu. Karena pilihan sedikit ya. Nah akhirnya anak-anak sekarang ini lebih banyak tahu dibandingkan orang tuanya. Malahan orang tuanya
digurui oleh anak-anak sekarang, dinasehati. Banyak, Karena anak-anak melihat dunia luar lebih cepat ya, lewat Google lah, lewat segala macam media sosial. Nah akhirnya anak-anak ini semua lebih luas wawasannya di bidang zaman sekarang. Oleh karena itu yang perlu dibekali adalah kepribadian atau karakter. Karena bahaya sekali kalau menguasai IT tapi karakternya buruk gitu. Akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Oleh karena itu pendidikan karakter di dalam pendidikan IT ini sangat mendasar sekali. Itu bagi saya. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Rumawan tadi, memang betul demikian adanya. Saya tidak bisa bantah itu. Karena betul demikian, kenyataan memang begitu ya. Itu saja yang perlu harapan kami adalah SMKTI Bali Global ini terus konsisten ya. Artinya mendidik anak-anak ini menjadi ahli IT di atas kemampuan rata-rata orang lain gitu. Betul. Itu saja. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ide Bagus Darmadiaksa dan juga Pak Prof. Rumawan. Terima kasih atas bincang-bincang kita di pagi hari ini. Dan tentunya Global People, kita sudah di penghujung acara kita. Dan tadi kita sudah bahas banyak banget dari susahnya merajut. Yang kita rajut-rajut. Ternyata tidak sesusah dan tidak segampang kita pikirkan. Yang penting kita stay tune aja dengan peraturan, semuanya pasti aman. Dan tentunya kembali lagi kepada masyarakat seluruhnya adalah opsi kita sendiri untuk memilih. Oke, kita maunya output atau label tentunya. Oke, jadi Pak, sekarang kita sudah di akhir acara. Baik. Dan kita juga mau sapa-sapa juga di teman-teman kita di Global People semuanya. Jadi ketika saya bilang kita tutup dengan G-Pod, kita sama-sama let's bring it on. Oke, so G-Pod, let's bring it on.